Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah streaming. Kita berada di tempat yang sama, yaitu satu dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita mau ketemu Tuhan Yesus. Amin. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan kita, dengan kesungguhan hati kepada Dia, Raja di atas segala raja, yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita beroleh keselamatan kekal. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini kami Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus dengan hati yang terus rindu akan rumah kediaman-Mu, rindu menikmati hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur kami di hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang terus boleh kami nikmati. Kami bersyukur oleh karena kami ada sebagaimana kami ada. Dan semua karena kasih anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, kami siap beri yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan mulut kita terdiam. Mari mazmurkan namanya. Agungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan dengan bersuara, minimal sampai telinga kita mendengar. Bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan atas setiap kami. Hati kami berlimpah syukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Hati kami berlimpah syukur akan kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk setiap rancangan-Mu yang senantiasa mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk diri.
indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Haleluya Yesus, kami mengagumi Engkau, menghormati Engkau, Allah semesta alam. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersaing, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi Engkau ya Allah, kami mengagumi setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Allah semesta alam. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan di tempat yang maha tinggi, di tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ku kagum akan Engkau, kagumi Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan sepenuh hati kita mengatakan, kami mengagumi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, dahsyat, hebat kekuatan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata dari tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
keagungan, penghormatan di tempat tinggi, di tahta kasih karuniamu. Kami hampiri Engkau Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu. Engkau menopangkan tangan perkenananmu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, dalam hati kami seperti yang di sorga. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun menjadi ibadah yang luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami semuanya beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, semua yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan katakan bersama saya amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Kasih senyum jabatan yang paling manis, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan buat kiri kananmu. Haleluya, belum. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Kita mau siap bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita hilang. Oke. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ketika datang membawa masalah apapun atau apa, namun kita percaya dalam hadirat Tuhan kita mau serahkan semuanya. Amin. 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 Sekarang yuk kita lakukan tindakan iman. Masalah yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati, pegang, taruh di depan dada, kemudian lempar ke atas. Kita percaya bahwa kita serahkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Bisa ambil semua masalah di dalam hati dan pikiran, taruh depan dada, lempar, sebut nama Yesus 3 kali, lempar ke atas, 2, 3, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Allah, kita sanggup angkat segala beban kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang gerakan kaki, gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran
Tuhan. Kita percaya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kita. Amin. Dan apapun yang kita alami bersama Yesus, beres kabeh. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, Beres kabeh. haleluya. Banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan gentar, sama Yesus yang hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus yang hadapi. Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Siap bergoyang bersama ya. Goyang semuanya ya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Semuanya siap bergoyang ya. Kita goyang buat Tuhan. Kita percaya hidup ini memang banyak masalah, Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, Janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Goyang semuanya. penting ada Tuhan Yesus, Ada Tuhan Yesus. meskipun hidupku Banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, beres kabeh. Bersama-sama ya, angkat kedua jempol. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku
banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus Beres kabeh. amin. Tapi kita nggak cuman ngomong, kita percaya Yesus mampu lakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini janjiku, senap hidupku bagimu. Mengatur jalan hidupku, pemilikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
hidup kami. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap katakan Engkau Tuhan baik, Engkau Yesus baik. Haleluya Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku Percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terus kami rindukan kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu megang kami. Kami sungguh bersyukur untuk pertemuan yang indah pada pagi hari ini. Terus berotoritaslah di tempat ini Bapa. Yang kami butuhkan hanya Engkau yang hadir tempat ini. Karena tanpa kehadiran-Mu sia-sialah ibadah. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Saat ini biarlah firman Tuhan yang dari Engkau saja yang memberkati kami. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Febi tetap di tempat? Enggak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semuanya sehat? Semuanya dilawat oleh Tuhan? Haleluya, haleluya. Bersyukur pada pagi hari ini dari keluarga Jakarta bisa hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk anak saya Bapak Ibu Saudara. Ada Siva di belakang, sudah 12 tahun tidak berjumpa, berkomunikasi, pagi-pagi tahu datang, ada di bawah. Oh Musi,
Apa kabar? Wih, siapa? Siva. Kemurahan Tuhan hari ini bisa bersama-sama kita bersama di tempat ini. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa diklik share. Ya, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Tema bulan Juli gereja kita berbicara tentang hidupku ada di tangan Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-15. Dengan iman, dengan keyakinan dan dengan kepercayaan saudara, imani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya hitung sampai 3, kita akan baca bersama. 3, 4. Tetapi diulangi ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama berbarengan. 3, 4. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Saudara, kalau aku bisa diganti nama saudara, misalnya, tetapi musti kepadamu musti percaya, ya Tuhan musti berkata, Engkaulah Allahku. Ya, diulang ya. Dengan nama saudara, dengan keyakinan saudara, imani, percayai bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Baik, 3, 4. Tetapi amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tadi WL istri saya sampaikan bahwa ambil masalahmu, lepaskan dan serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini hidup hari ini karena Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara berada bersama-sama kita saat ini. Saudara datang dari Palur, saudara datang dari Wonorejo, saudara datang dari mana saja, saudara bisa berkumpul di tempat ini karena nggak ada suaranya. Karena Tuhan. Saudara bisa masuk gereja Tuhan di tempat ini, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Itu karena kalau karena Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Pertanyaannya gitu. Tetapi sebagai manusia, kita sebagai manusia pastinya ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada pergumulan. Tetapi pagi hari ini ada satu kunci. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, klik aja Mas Heri. Latar belakangnya ini adalah penulisnya Raja Daud. Ditulis saat Daud berada dalam masalah berat. Ketika dia dikejar-kejar Saul, dia mau dibunuh, mau dibunuh oleh Saul. Dia berkata kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini merupakan bentuk yang pengalaman Daud tentang bagaimana dia mengalami ketakutan, pengkhianatan, pergumulan. Namun di sini dikatakan bahwa ya Tuhan, kepadamulah aku percaya. Kepadamulah aku percaya ya Tuhan, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam Tuhan. Mengalami pergumulan yang begitu berat, masalah yang begitu berat, apapun yang Daud sedang alami,
tetapi dia tetap percayai Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang percaya standarnya harus seperti Daud. Masalah itu pasti ada, tantangan itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana pergumulan kita ditaruh di pada tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan ratapan pribadi. Kalau bisa ditarik yang lain adalah ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, mau dibunuh loh Bapak Ibu Saudara. Seorang anak yang mau membunuh bapaknya. Bagaimana rasa sakit hatinya, bagaimana pengkhianatan yang dia alami. Tetapi dia berkata, aku tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Hari ini saudara, engkau yang sedang mengalami kepahitan, engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, engkau yang sedang mengalami pergumulan masalah keluarga, ekonomi, tentang masa depan. Hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan. Kok gak ada amin? Haleluya, haleluya. Klik aja Mas Jerry selanjutnya. Saudara, kenapa Daud bisa berbicara bahwa hidupku ada di tangan Tuhan? Yang pertama adalah iman yang dipegang teguh. Dikatakan begini, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Ini bentuk iman Daud, meskipun dalam pelariannya, meskipun dalam pergumulannya, tetap dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Imannya sangat teguh kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berbicara tentang perjanjian lama, nabi-nabi ini berbicara tentang dia nggak sedekat dengan Daud loh Bapak Ibu Saudara. Dia tidak sedekat dengan Tuhan. Daud tidak sedekat dengan nabi-nabi lain, tidak sedekat dengan Tuhan. Daud saja berkata bahwa hanya padamulah aku percaya. Kedekatan Daud membuat dia yakin percaya bahwa Tuhan menolongnya. Berbicara dari tokoh yang lain, Yeremia, klik aja. Yeremia seorang nabi muda dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Yudea. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia harus masuk penjara. Dia harus disiksa. Dia harus mengalami masalah begitu berat. Dipikir ketika dipanggil Tuhan itu langsung enak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi belajar dari Yeremia. Klik. 1. Tetap taat meski berat. Tidak menyerah meski ditolak. Terus berharap meski keadaan gelap. Hari-hari ini katanya Indonesia menjadi Indonesia gelap. Betul ya? Ekonominya gelap. Saya beberapa kali kalau pergi ke pasar dan kemana-mana itu ngomong, Pak sepi Pak. Pak tidak seperti biasanya. Tukang cukur aja ngomong gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya ini kemarin kan lihat Pak Beni potong rambut. Ya saya ingin lihat, saya juga ingin potong rambut lah. Ikut-ikut Pak Beni lah gitu. Saya potong rambut di tempat biasa. Pak Pendeta, dia tahu saya pendeta. Kok dari pagi sampai hari ini nih sepi, gak ada yang potong rambut. Nah biasanya berapa Mas? Ya kalau sampai siang gini ya sekitar dah 10. Tapi hari-hari ini sepi. Oh iya, semuanya sepi. Saya potong rambut di situ. 15 menit kemudian ada yang datang. Datang lagi. Pak Pendeta kok jadi berkat bagi saya. Ini tahu-tahu ada yang datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, berkat Tuhan itu mengalir bagi sekitarnya. Dia nyalami saya, terima kasih ya. Kehadiran Bapak buat saya ada pelanggan datang. Tetapi kalau kita lihat ekonomi saat ini,
ekonomi itu banyak yang berat. Tetapi saya mau katakan bahwa belajar dari Yeremia, meski keadaan gelap, meski ditolak, tetap taat, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan, tidak pernah menyerah. Bagian kita tetap melakukan bagian kita, tetapi Tuhanlah yang mengatur segalanya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yaitu menyerahkan kendali kepada Tuhan yang kita kenal. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia katakan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Kalau Daud tidak dekat dengan Allah, dia tidak akan berani berkata bahwa Engkaulah Allahku. Kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, apakah saudara berani berkata, Engkau Tuhan penolongku? Saya jamin tidak akan berani. Kalau seorang anak tidak dekat kepada bapaknya, dia nggak akan berani minta kepada bapaknya. Tetapi ketika anak itu dekat dengan bapaknya, engkau tidak minta saja, bapak itu pasti akan memberi yang terbaik bagi anaknya. Amin. Kenapa? Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, masakan pergumulan saudara takut? Masakan kekhawatiran saudara takut? Saudara, kalau kita lihat masa lalu kita dan kita lihat hari ini, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat masa lalu kita? Siapa masa lalu kita? Tetapi kita lihat hari ini ada karena tuntunan daripada Tuhan. Itu karena kendali daripada Tuhan. Amin. Saya banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam jemaat di tempat ini. Tadi pagi ketika Mbak Siva datang, Musi, saya bersyukur 12 tahun Bapak Ibu Saudara, dia meninggalkan kota Solo pergi ke Bekasi. Saya dikenalkan Tuhan di tempat ini. Saya bertumbuh di tempat ini. Ada kerinduan untuk datang ke tempat ini. Sekarang dia tinggal di Klaten. Tadi berangkat naik KRL jam 6:30. Kenapa? Karena rindu beribadah. Saya tanya lah, di sana apa enggak banyak gereja? Saya juga bergereja, tetapi hatinya enggak ada di sana, tetap hatinya di sini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan berbicara tentang gerejanya, tetapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau akan selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Di Cina ada misionaris bernama Brother Yun. Saudara tahu bahwa pada waktu itu Cina itu tidak boleh sama sekali ada Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kitab yang terlarang. Mereka ada gereja bawah tanah. Alkitab ini sangat sulit didapat. Kalau ada akan ditangkap atau ditembak mati oleh tentara pada waktu itu. Misionaris Brother Yun ini berdoa selama 100 hari. Doa puasa untuk mendapatkan Alkitab. Dan mujizat Tuhan terjadi. Ada seseorang datang waktu malam-malam, ketuk pintunya memberikan Alkitab, kemudian dia pergi. Ketika dia dapatkan Alkitab itu, dia bagaikan mendapatkan air kesegaran dalam tubuhnya, hidupnya. Dia semakin berani menginjil. Dia membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari sampai dia mendapatkan anugerah keberanian memberitakan Injil di daerah Cina. Yang terjadi adalah dia harus mati martir di sana.
Tetapi saudara lihat bagaimana perkembangan di Cina. Pelayanan saat ini terjadi kegerakan yang luar biasa. Dari apa? Dari mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada harga yang dibayar, meskipun itu pahit, tetapi itu yang berharga di mata Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah hari-hari ini kau menjauh daripada Tuhan, ataukah semakin dekat Tuhan? Cek diri saudara. Orang yang rindu bersekutu kepada Tuhan, dia akan selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Melalui doa, firman Tuhan, persekutuan. Itu yang terjadi. Karena kalau berbicara tentang relasi itu antara dua orang. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan ini. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ini adalah relasi dua arah, mengenal dan dikenal. Hanya dalam relasi seperti itulah kita bisa benar-benar berserah. Daud berserah kepada Tuhan. Meskipun dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi dia berani berkata, "Aku berkata, Engkaulah Allahku." Bapak Ibu Saudara, sekarang cek saudara dan saya. Apakah hari-hari ini kita jauh daripada Tuhan ataukah kita mendekat sama Tuhan? Poin yang ketiga, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Hidup yang aman dalam tangan Tuhan. Di ayat yang ke-15c dikatakan begini. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Di dalam budaya Ibrani kata tangan itu berbicara tentang otoritas, kuasa, perlindungan dari Allah. Kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, yang berotoritas adalah Tuhan. Kalau yang berotoritas diri sendiri, kita bisa takut, bisa khawatir, bisa gelisah. Tetapi yang berotoritas adalah Tuhan. Kalau hari ini di dompetmu tinggal 5.000, 10.000 bahkan tidak ada. Masakan Tuhan tidak bisa tolong Bapak Ibu Saudara? Tinggal bagaimana kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita? Apakah kita percaya bahwa berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya? Susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, ada seorang bapak punya anak kecil, buta. Anak kecil buta, setiap hari bapak ini mengantar anaknya ke sekolah. Dia berjalan sampai di sekolah. Suatu hari ayahnya tidak bisa menjemput sampai di depan sekolah. Hanya sampai di depan ini jalan, ini sekolah, bapaknya hanya di sini. Karena dia buta, anak itu, ayahnya berkata, "Nak, jangan dulu melintas, masih ada mobil. Kamu dengar suaranya papa ya?" Oh ya. Ketika sudah mobil sudah lalu lintas sudah sepi, kemudian, "Nak, jalanlah, hati-hati ya." Dia jalan. Dia menyeberang dengan aman. "Kamu berani ya, Nak?" "Iya." "Kenapa kamu berani?" "Karena aku mendengar suara papa." Kalau kita yakin percaya bahwa iman kita seperti anak kecil itu, suara Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Keputusan Tuhan tidak akan pernah salah. Keputusan manusia seringkali salah.
tetapi keputusan Tuhan tidak pernah salah. Ketika engkau mengambil keputusan dalam hidupmu, libatkan Tuhan dalam hidupmu, pasti saya yakin dan percaya itu yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita tahu bahwa yang berotoritas itu adalah Tuhan, apa yang ditakutkan Bapak Ibu? Saya banyak bersaksi tentang Siva. Meskipun sedikit berbicara, tetapi saya sudah tangkap bahwa penyertaan Tuhan bagi keluarga, khususnya Siva, luar biasa. Ibunya kanker payudara stadium 4. Betul ya? Divonis kanker stadium 4. Dia tinggal hanya bersama dengan ibunya dan ayah tirinya pun tidak bekerja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, otomatis kalau melayani orang tua yang sakit kanker itu setiap hari dia harus naik KRL jam 5 pagi ke Jogja. Atau mau saksi sendiri? Boleh? Mau? Oh gak berani, oke. Setiap pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dia harus bawa ibunya naik KRL ke rumah sakit di Jogja. Mohon maaf, dia hanya punya warung kecil, dan setiap hari itu paling penjualannya 20 sampai 50 ribu. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur untuk anak ini karena dia tahu bahwa pertolongan itu daripada Tuhan, bukan daripada warungnya, bukan daripada orang lain, tetapi daripada Tuhan. Dan dibutuhkan dana yang besar untuk mengobati ibunya. Bapak Ibu, setiap hari dia layani dari Senin sampai Jumat naik KRL dari jam 5 sampai jam 6 malam. Setiap hari pulang. Dia bilang, Om, untuk jajan saja, makan di sana, naik bis dan macam-macam itu butuh 30 juta. Mana mungkin warung itu bisa mencukupi saya. Tetapi apa terjadi? Tuhan itu bisa tolong dari berbagai cara. Berbagai cara, ada yang memberkati, ada yang pokoknya bagaimana caranya Tuhan menolong Siva. Kenapa? Kalau Tuhan yang berotoritas dalam hidupnya, Tuhan yang bekerja. Amin. Kalau saudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bisnismu kepada Tuhan, keluargamu kepada Tuhan, pekerjaanmu kepada Tuhan, masa depanmu kepada Tuhan, biarlah otoritas yang ilahi itu yang akan menjagai saudara sehingga ketika engkau melangkah engkau tidak salah. Engkau akan di jalan yang benar sampai pada waktunya yang terbaik bagi Tuhan. Jalan Tuhan tidak ada yang salah ketika kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Klik penutupnya Bapak Ibu. Saudara, hidup tidak selalu mudah. Kadang kita kuat, kadang kita goyah. Namun hari ini kita diingatkan, kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasanya menopang kita. Ada amin. Mari lepaskan segala kekhawatiran dan percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita tahu masa hidupku ada di tangan Tuhan. Klik yang terakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang memegang tanganku hari ini, dan itu cukup bagiku. Amin. Jadi
pegang tangan Tuhan itu cukup bagi kita. Hari-hari ini yang mulai goyah, mulai undur, mulai menjauh daripada Tuhan, benih firman Tuhan ini tidak akan sia-sia, akan tumbuh di hatimu, berakar kuat, dan engkau tahu tangan Tuhan yang menolongmu karena Dia selalu mengulurkan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali amin. Harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini. Yesus, Selamanya Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. harapanmu Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Ku cinta Kau selamanya. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan itu menolong kehidupan Daud. Karena dia beriman teguh, dia punya relasi dengan Tuhan, dan otoritas ilahi itu ada dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita sama-sama ambil komitmen belajar dari Daud. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan yang memeliharaku, Tuhan yang menjagaku, Tuhan yang menyertai kehidupanku. Yang kedua, jaga relasimu dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti bapa dan anak, tanpa engkau minta saja, Tuhan akan memberi yang terbaik. Jaga hubunganmu dengan Tuhan, dan biarlah otoritas Allah mengalir, dan dia menjadi nahkoda dalam hidupmu, nahkoda di dalam keluargamu, nahkoda dalam pekerjaanmu, nahkoda dalam masa depanmu. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini sebelum kita mengambil keputusan untuk mengambil perjamuan kudus, kita bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan, menyucikan, untuk
kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Syukur Bapak. Syukur. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu 1 menit ke depan untuk berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan ketika kita ambil perjamuan kudus ini. Bukan anggur biasa, bukan hosti biasa, tetapi itu merupakan daging dan darah Yesus yang akan menyatu dengan tubuh kita. Percayai, imani Bapak Ibu, ketika engkau mengambil perjamuan kudus, engkau melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita. Dan Dia juga mau menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau pada pagi hari ini. Silakan berdoa Bapak Ibu. Pemuji akan pujikan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. kerajaanmu jadilah Satu dalam undang roh, masuk dalam hati. satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, Otoritas ilahi, otoritas ilahi mengalir bersama. dan darah-Mu yang Datanglah kerajaan, menyatukan aku jadilah kehendak. dengan Bapa di Perjamuan surga, kudus ini kami Yesus. disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Yesus. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di depan saudara ini ada hosti dan anggur. Merupakan persekutuan di dalam darah dan tubuh Kristus. Bapak Ibu, silakan maju ke depan mengambil hosti pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam nama Yesus, satu dalam firman-Mu, dalam nama Yesus, Satu dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan yang Yesus, menyatukan aku dengan dalam nama Tuhan Bapa di Yesus, surga, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus. dalam nama Tuhan Yesus, Satu nama Tuhan Yesus, dalam roh-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, satu dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, satu dalam dalam nama kasih-Mu, Tuhan Yesus, kasih dalam nama Tuhan Tuhan, dalam nama tubuh Tuhan dan Yesus, darah-Mu yang dalam nama Tuhan menyatukan aku dengan nama Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus dalam nama Tuhan Kristus. dalam nama Tuhan Yesus, Siapkan dalam nama Tuhan hatiku, Yesus, dalam nama rendahkan Tuhan Yesus, diri, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saudara dalam nama Tuhan Yesus, dengan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamuan kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, bukan aku dalam nama Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku, dalam nama Tuhan aku ajar, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kudus-Mu, satukan aku dengan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Sekali lagi, haleluya. Saudara bangkit berdiri, Hatiku rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah mengambil hosti dan anggur. Izinkan saya sebelum saudara mengambil kita laksanakan perjamuan kudus, ditukar dengan kanan kirimu. Kita belajar untuk memberkati kanan kiri saudara. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kalau hari ini ada firman Tuhan yang ada di dalam hosti ini, menegur Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu.
Tapi jika firman Tuhan itu menguatkan saudara, imani, percayai. Hari ini saya dapat firman Tuhan yang menguatkan saya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya firman yang Tuhan yang menguatkan. Haleluya. 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 Mari kita angkat tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan mata iman kita melihat bagaimana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Gunung Golgota itu haleluya, tubuhnya ditusuk, tubuh yang sempurna itu. Dan saat ini imani Bapak Ibu, jadi persekutuan di dalam tubuh Kristus bersama dengan saudara. Haleluya. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siang hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman yang menyatu dalam tubuh kami. Tubuh kami sehat, jiwa kami kuat, roh kami perkasa karena tubuh dan darah Yesus yang menyatu di dalam tubuh kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah perjamuan suci pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu semuanya diberkati. Pagi hari ini kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, membuat puji-pujian yang menyehatkan kita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan bukan hanya puji-pujian yang membuat tubuh kita bergerak, membuat kita sehat, namun juga roh kita semakin diperbaharui, dan roh kita boleh semakin perkasa untuk kita boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman ini. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian seperti burung di udara. Kepada petugas saya persilahkan. Sebab hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk persembahan dan juga persepuluhan pada
pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, Ya. supaya jangan dihabisinya Amin. hasil Ya. tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang saat ini rindu Tuhan untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Kami percaya firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Dan Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau akan mengembalikan berkali lipat ganda apa yang boleh dipersembahkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan dan juga persepuluhan pada minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu dan kami percaya pasti terjadi perbedaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa, terimalah seluruh persembahan dan persepuluhan kami pada pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara semuanya, dan selamat datang di bulan Juli. Cepet banget ya, cepet banget bulannya. Bulan hidup ada dalam tangan Tuhan, amin. Hidup dalam tangan Tuhan. Sudah ready belum? Selamat datang di GBS Pintu Iman. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah memasuki bulan yang ke-7 di bulan Juli 2025. Dan bersyukur kepada Tuhan kita sudah melewati lebih daripada setengah tahun di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita di bulan Juli ini mengambil tema yaitu hidupku ada dalam tangan Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Saya ambil dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Pemazmur menyatakan bahwa hidupku di dalam tangan Tuhan. Ini merupakan keyakinan, iman, dan kepercayaannya untuk dia selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu ada bersama Tuhan karena dia percaya bahwa tangan Tuhan yang menggenggam tangannya. Sehingga dia tidak takut, tidak khawatir. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Mazmur pasal 31 ayat yang 15. Di bulan Juli ini kita terus pegang janjinya, kita terus pegang tangannya untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9, dan sebelumnya ada dip doa intim pribadi, dan ibadah hari Kamis jam 6 sore, Biston pagi jam 4:30 hari Selasa sampai dengan Sabtu, dan ibadah pemuda Crown setiap hari Sabtu jam 5:30, ibadah Joyce Kid bersamaan dengan ibadah raya di Ruang Gracia. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Omosi silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita tutup ibadah, kita akan berdoa untuk saudara kita. Ibu Tere,
Ya, Ibu Tere ini sedang mengalami pergumulan, jadi kita akan sama-sama berdoa. Kiranya nanti tanggal berapa? 24 atau 25? 25 atau 26 yang kontrolnya itu? 24 akan kontrol di Rumah Sakit Muwardi. Kiranya Tuhan yang menolong, menyembuhkan, memulihkan. Karena kalau Tuhan yang pegang kendali, tidak usah takut. Amin. Maju ke depan Kak Tere. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Kedua, kemudian Siva boleh maju ke depan. Kak Siva bisa maju ke depan. Kita berdoa untuk ibunya. Kemarin sudah operasi dan kita berdoa anak ini terus kuat untuk menjaga, menyertai dan memberkati ibunya. Satu pujian Mbak Febi. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada dalamku. Mujizat Masih ada dalamku. Mujizat masih ada dalamku. Haleluya. Di akhir ibadah ini Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati setiap kami dan membawa kepada kami hati yang sungguh-sungguh yakini bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Ekonomi kami ada di dalam tangan-Mu. Nasib kami ada di dalam tangan-Mu. Dan di dalam tangan-Mu Tuhan kami terpelihara. Kami sentosa. Kami menikmati damai sejahtera. Sekalipun dunia semakin tidak menentu, dunia semakin gelap, tetapi di dalam Yesus ada jaminan bahwa orang yang percaya kepada Engkau tidak akan pernah Engkau permalukan. Engkau menuntun hidup kami, Engkau membawa hidup kami untuk semakin hari kami semakin mengenal Engkau dan semakin hari menjadikan hidup kami memperkenankan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimurniakan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu, terus pakai dan urapi Tuhan, sehingga hidupnya terus menjadi berkat, membawa sidang jemaat bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, untuk menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua yang sudah semakin dekat. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, rahmat, anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya doa-doa yang telah kami naikkan Tuhan dengar, dan Tuhan mengabulkan permohonan kami. Terjadi mujizat dalam setiap hidup yang kita doakan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih dan terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapak. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sertai kami semua, baik yang dari dalam kota maupun yang ada dari luar kota. Oh Tuhan, kami menyerahkan perjalanan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Khususnya yang ke Klaten, Tuhan Engkau menjaga, melindungi, dan juga yang Bapak Andreas, keluarga yang akan meneruskan perjalanan ke Jogja untuk berrekreasi dengan keluarga. Tuhan juga menjagai, melindungi, bahkan menuntun sampai kembali di Jakarta dengan selamat. Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita tadahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus mengikat kita, menyatukan kita, membimbing, menuntun kita sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.